Ketika kami mendapatkan informasi di media, agent tersebut tidak pernah mengurus maupun berinteraksi dengan yang bersangkutan. Semua sepakat bahwa aspek kesehatan ini harus kita dahulukan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Nama warga negara asing Kristen Gray sedang ramai diperbincangkan selama beberapa hari terakhir. Wanita yang diketahui berasal dari Amerika Serikat itu membuat geger warganet Indonesia. Melalui akun Twitternya @kristentoti, ia mengajak warga Amerika Serikat yang lain untuk tinggal di Bali saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tidak hanya itu, Kristen Gray yang merupakan warga Amerika Serikat keturunan Afrika itu juga membagikan tips untuk mengelabui imigrasi Indonesia. Sontak, ia mendapatkan kecaman. Semua ini bermula ketika Kristen Gray menceritakan masa sulitnya di tahun 2019. Kala itu ia sulit mendapatkan pekerjaan. Kristen Gray sudah pergi dari Amerika Serikat selama 6 bulan. Ia dan pacarnya kemudian memutuskan untuk pergi ke Bali. Mereka memilih Bali agar bisa hidup mewah dengan tabungan uang dolar. Seperti diketahui, dolar memiliki nilai lebih tinggi dari rupiah. Kristen Gray merasa betah ketika tinggal di Bali. Ia mengaku, biaya hidup di Bali juga jauh lebih murah. Menurutnya, ia harus membayar uang sewa studio dengan uang $1.300.000 Amerika atau setara dengan 18,3 juta rupiah di Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara saat di Bali, ia bisa membeli rumah pohon hanya dengan uang $400 atau setara dengan 5,6 juta rupiah. Kristen Gray kemudian mengajak orang-orang Amerika untuk pindah ke Bali. Tak cukup sampai di situ, ia juga mempromosikan buku bikinannya yang berisi tips mengelabui imigrasi agar bisa mendapat visa masuk di saat pandemi. Padahal terhitung sejak 1 hingga 25 Januari 2020, seluruh WNA dilarang masuk ke Indonesia sesuai Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara. Ia menegaskan pihaknya mengapresiasi bahwa Indonesia sebagai destinasi wisata. Kendati demikian, ia meminta agar para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, untuk selalu mematuhi aturan hukum. Begitu juga dengan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Bagaimana memastikan sisi kesehatan dan pemulihan dari COVID-19 ini. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, bukan hanya untuk wisatawan domestik, tapi juga ada wisatawan mancanegara yang ada di sini, mereka juga harus mengikuti. Pasalnya, Sandiaga menuturkan, Indonesia memang menjadi salah satu pilihan destinasi wisata workation, yaitu bekerja sembari berlibur. Oleh karena itu, ia meminta agar semua orang tidak terpecah belah oleh isu-isu yang bisa menimbulkan pro dan juga kontra. Sandiaga juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Viralnya kasus Kristen Gray ini akhirnya telah sampai ke Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Kemenkumham Bali, Eko Budianto, pada Senin 18 Januari 2021. Seperti dikutip dari Kompas, berusaha untuk mencari keberadaan Kristen karena cuitan viral itu. Namun, nama Kristen Gray tak dapat ditemukan dalam sistem imigrasi. Namun Eko memperkirakan pemilik akun Twitter itu berada di kawasan Nusa Dua Bali. Pihaknya menyebut akan terus mencari jejak Kristen Gray dan mendalami kasusnya untuk mengetahui aturan apa yang dilanggar. Kami telah melakukan full paket pengumpulan bahan keterangan di lokasi atau alamat yang sudah tersebut sebagaimana data di kantor imigrasi Denpasar. Kami bertemu dengan sponsornya, namun kami tidak bertemu dengan yang bersangkutan, dan informasi yang lebih akurat bahwa yang bersangkutan saat ini berada di Karangasem, dan kami sudah meminta yang bersangkutan untuk datang ke kantor imigrasi keesokan harinya. Pada kasus sebelumnya, imigrasi pernah mendeportasi warga asing akibat melanggar visa kunjungan izin tinggal. 2 orang warga Australia itu ketahuan bekerja di Lombok pada 2019. Menurut laporan Antara, warga Australia itu melanggar pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6/11 tentang keimigrasian. Selain itu, jika ada WNA yang mengajak WNA lain melakukan pelanggaran serupa, maka bisa terkena hukuman lagi. Pasalnya saat ini, Indonesia sedang menutup pintu masuk bagi warga asing untuk mencegah penyebaran mutasi COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami melihatnya secara prinsip bahwa
kami harus memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian kami ingin mengetahui apa yang menjadi motif yang bersangkutan untuk menyampaikan hal tersebut.